Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rekno Setiasari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, jurusan PGSD RPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 22372517119. Saya akan mempraktekkan uji kinerja pada materi penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah pada siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Graget. Terima kasih. Mulai.
Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, namanya adalah Tuhan. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah satu, beribadah sesuai dengan amanat dan kepercayaan masing-masing. Dua, tidak memaksakan orang lain untuk menurut suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Tiga, toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Empat, membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah ramai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah satu, menolong teman yang jatuh. Sikap tolong menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Dua, menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, membantu teman yang sakit. Empat, membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Satu, bergotong royong atau kerja bakti. Dua, bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, yaitu karena kulit, perbedaan agama ataupun perbedaan bahasa dengan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Satu, bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak. Contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa. Dan musyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. Tiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita,
boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh mengalah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila, yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah: 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih, harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Terima kasih, ini sudah selesai. Sekarang coba ada beberapa pertanyaan dari kuisnya. Kalian pasti kan sudah lihat videonya ya, sudah lihat gambar-gambarnya ya. Sebelum itu kalian kita fokus dulu supaya anak-anak lebih fokus, oke? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, coba tadi ada video yang pertama. Yang pertama tadi ada seorang anak baru gambar ya. Dia diberikan sepatu ayahnya. Ayahnya bekerja
dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Dipikir bersama-sama. Kalian berlatih bernalar kritis. Ayo dirembuk bersama-sama. Ayo ini dipikir ya. Ini ya dipikir bersama-sama, ini dicari solusinya ya. Ya dicari solusinya ini ya. Yo ini dicari solusinya ya. Ini coba ini ada apa ya anak-anak ya. Nah, jika di sekolah kau mendapati temanmu seperti gambar itu, kok berebut mainan, berarti sikapmu bagaimana kalau ada teman yang berebut mainan ya. Coba ya dipikir sikapnya. Iya didiskusikan ya, dijawab sama-sama. Mbak Bella pendapatnya apa ya, ditulis di sini pendapatnya apa Bella ya. Ya dipikir bersama-sama ya pendapatnya apa ya. Kalau ada temennya yang berebut mainan, bagaimana sikap apa sekiranya membantu ya, ditulis ini ya. Ya mulai dari nomor 1 maju ke depan. Ayo dibacakan hasilnya sini. Nah, ayo dibacakan ya. Nomor 1 dibacakan. Ayo yang kelas tidak. Ayo 1 solusinya apa ini? Kalau ada yang bertengkar itu berarti bertentangan dengan sikap berapa ya? Ya terus yang nomor 2 ini solusinya bagaimana ini kalau ada teman yang berebut mainan? Yang keras? Didengarkan yang lainnya, didengarkan temannya. Akan jangan lagi karena lagi karena sebagai teman Ya, sekarang ini ada teman beribadah ya. Sikap kita bagaimana kalau kita agamanya beda? Bagaimana nih sikapnya? Baca ya. Nah, yang lainnya didengarkan ya. Nanti nomor 2 dibaca. Nah, dibaca hasilnya ya. Nomor 1
dia teman bertemannya. Kalau mereka pintar, dia menggunakannya iya, kita hidup rukun, mainannya dipakai bersama-sama, melarangnya. Yang ketiganya ada teman beribadah, kita agamanya berbeda. Bagaimana sikap kita? Apa? Toleransi, pintar, mengizinkannya beribadah, tidak mengganggu. Sudah bisa semua. Sekarang ini ada teman yang berbeda, daerahnya dari kita. Jadi kita sikapnya yang pintar, tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berteman dengan siapa saja, pintar. Yang terakhir ini ada pemilihan ketua kelas dengan tidak dipilih marah-marah. Sikap kita sebagai temannya bagaimana? Iya, artinya ada menerima dengan apa? Belajar dengan ikhlas, pintar. Sekarang anak-anak coba mereka kasih soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikasih namanya, dikasih namanya ya. Ditulis namanya, dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Soal evaluasinya. Ditulis namanya. Sudah